Bapak Ibu, ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Baik. Ya, selamat siang. Izin Pak Irfan, berkaitan terkait dengan evaluasi belanja tadi. Mungkin sudah beberapa kali ya kalau misalkan Pak Edi sudah melakukan sosialisasi terkait evaluasi belanja dengan jenis belanja kriterianya. Namun sepertinya di kami itu masih ada miskomunikasi terkait jenis belanja apa saja yang bisa di-clearance dan beberapa hal yang mungkin kami masih suka berbeda pandangan di internal kami. Yang pertama terkait aplikasi yang sifatnya kantoran Pak, misalkan seperti Office seperti itu, atau aplikasi yang pendukung infrastruktur. Seperti apakah aplikasi-aplikasi tersebut juga harus dilakukan evaluasi belanjanya atau di-clearance atau tidak. Yang kedua terkait dengan tadi misalkan Pak, tadi kan contohnya Kemendak membuat sebuah aplikasi didetailkan terlebih dahulu dari sisi layanan, data, infrastruktur, keamanan dan sebagainya. Nah misalkan di bagian proses bisnis itu lebih dari satu proses bisnis. Saya kan tadi disampaikan bahwa si SPBE ini terintegrasi dengan EGA ya Pak. Di EGA itu sepertinya setahu saya yang tahun lalu itu hanya bisa memilih satu proses bisnis seperti itu. Nah ini nanti kedepannya ke EGA-nya akan seperti apa apabila aplikasi ini mendukung dari beberapa proses bisnis. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, masih mirip dengan yang pertanyaan pertama. Apabila nanti sifatnya adalah pembelian yang mendukung pembelian aplikasi yang memang mendukung layanan atau mendukung proses bisnis di organisasi, namun sifatnya langganan. Apakah setiap tahun harus diperbaharui atau didaftarkan dievaluasi terus di tiap tahun atau seperti apa? Atau hanya pada saat pengadaan pertama itu saja untuk dilakukan evaluasi belanja dan clearance seperti itu? Terima kasih. Oke, tahan dulu, Pak Ivan, kita komunikasikan. Selanjutnya, tadi sudah ada yang mengatakan, sebelah sini. Izin Pak dari Serdang terkait dengan persyaratan SPBE. Nah selama ini Pak yang kita ketahui, apakah mungkin provinsi atau kabupaten kota lainnya sama dengan Deli Serdang atau juga berbeda? Artinya rencana SPBE hubungannya dengan dokumen perencanaan DPA itu selalu tidak sinkron, bahwa selama ini peta rencana SPBE mengikuti anggaran di DPA. Yang kami ketahui adalah seharusnya DPA mengikuti peta rencana SPBE, karena peta rencana SPBE ini dibuat 5 tahun sekali. Jadi bagaimana dengan di daerah lainnya, apa sama dengan Deli Serdang atau cuma Deli Serdang aja yang seperti ini gitu. Mohon petunjuk dan bimbingan, apalagi ini dalam penyusunan RPJMD, agar kepala daerah juga dapat mengadopsi peta rencana SPBE untuk dimasukkan di dalam DPA, terutama DPA perangkat daerah dan Renstra serta RPJMD. Demikian Pak pertanyaan dari Deli Serdang Pak. Terima kasih. Pertanyaannya untuk KRL baru ya yang sedang berproses menyusun arsitektur dan rencana, sementara kebutuhan presiden lisensi itu di tahun ini, apakah harus menunggu arsitektur dan rencana untuk bisa melakukan pengadaan aplikasi dan lisensi dan lainnya TBDK itu, ataukah ada apa ya semacam eksepsi lah, karena
ini kan KL baru nih masih berproses arsitekturnya. Jadi kalau tahun depan ya berarti lokasi kan harus ada tahun depan ya, karena bisa tahun depan. Sementara kebutuhan kayaknya di tahun ini kan lokasi. Kan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Mbak Syafif Kementerian BUMN terkait dengan jenis belanja TIK dan kriterianya, apakah kemudian aplikasi seperti Office dan lain sebagainya itu perlu dilakukan clearance, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang sifatnya berlangganan, apakah kemudian clearance-nya hanya dilakukan di awal sekali saja atau setiap berlangganan memperbarui itu perlu dilakukan clearance ulang. Kemudian yang kedua terkait dengan Probis. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pemprov Dki Serdang terkait dengan peta rencana. Idealnya peta rencana ini seperti apa? Apakah kemudian seharusnya peta rencana ini DPA yang mengikuti peta rencana, atau kondisi yang real sekarang ini adalah peta rencana yang mengikuti DPA? Itu seharusnya seperti apa? Kemudian yang terakhir dari Kemenko Infrastruktur terkait dengan treatment untuk evaluasi belanja di kementerian yang baru, apakah ada pengecualian atau treatmentnya sama? Silahkan saya. Ya, baik, terima kasih Mas Anang Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, dalam konteks penyelenggaraan clearance di kementerian lembaga itu ada dua jenis. Ada clearance internal, ada clearance 3KL. Yang clearance internal itu mencakup untuk belanja internet, pengadaan perangkat pengolah data, laptop, PC, LCD projector, printer, dan segala macam, pokoknya alat pengolah data seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan software yang digunakan untuk penyelenggaraan perkantoran sehari-hari. Nah, di mana software tersebut kami rincikan yang pertama dengan jenis sebagai alat multimedia. Alat multimedia seperti entah itu dalam bentuk multimedia untuk video editing, ya, atau dalam konteks multimedia desain grafis, itu tidak perlu dilakukan clearance ke KL, tapi cukup di internal saja. Kemudian berikutnya terkait dengan aplikasi Office, ya, apa sih namanya, Microsoft Office sama Microsoft Office, istilahnya apa? Office baik itu Word, Excel, PowerPoint dan segala macamnya, ataupun yang sejenis Microsoft Office itu tidak perlu dilakukan clearance di 3KL, cukup di internal saja. Kemudian terkait dengan kalau untuk software yang nempel ke perangkat-perangkat kayak perangkat jaringan atau server itu ya harus tetap di clearance ya. Itu nanti akan kami telah kembali soalnya. Kemudian kalau perangkat terkait dengan antivirus itu juga silakan untuk dilakukan proses internal saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama yang di KL mohon juga dapat dibuatkan mekanisme untuk proses clearance internalnya. Jadi karena sudah kami membagi prosesnya internal dan eksternal melalui 3KL, jadi nanti pasti akan kami pilih-pilih. Kalau misalnya nanti sebagai contoh ada salah satu kementerian mengajukan clearance kepada kami, tapi isinya laptop, itu kami kembalikan, cukup di clearance internal saja. Seperti itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan aplikasi ya. Jadi ya jadi Bapak Ibu harus bedain mana aplikasi, mana software. Di dalam arsitektur SPBE beda soalnya. Aplikasi adalah sebuah sekumpulan program yang kita bikin sendiri untuk menjadi sebuah aplikasi. Ya. Jadi kalau kita create sendiri, entah itu sendiri oleh Prakom ataupun menggunakan pihak ketiga, itu adalah aplikasi, taruhnya di domain aplikasi. Tapi kalau software yang sifatnya ada lisensinya, baik lisensi dalam hal ini subscription maupun perpetual, baik itu yang sifatnya free ataupun berbayar, tapi dia itu software, masuknya di infrastruktur, bukan di aplikasi. Nah, software seperti disampaikan, ada yang memang harus di clearance internal, ada yang harus clearance ke 3KL, seperti itu. Tinggal kita nanti dibuatkan saja listingnya ya, seperti sekarang seperti itu. Nah, kemudian dari
Berikutnya ya terkait dengan bagian proses bisnis, betul. Jadi EGA itu belum sepenuhnya terkait langsung atau terintegrasi secara fully 100% dengan aplikasi SIA. Karena waktu itu kita agak concern dari sisi waktu karena proses untuk integrasinya memakan waktu yang cukup lama. Jadi yang kita integrasikan baru sampai dengan proses di peta rencana. Proses peta rencana sudah selesai diinputkan gitu ya, peta strategi, sasaran strategisnya, terkait dengan kegiatan itu yang sudah kita integrasikan. Tapi kalau untuk domain arsitekturnya itu belum. Nah, rencananya di tahun 2026 untuk proses clearance-nya ini sudah akan kita integrasikan secara menyeluruh. Nah, ini masih dalam proses dan proses pengembangannya dilakukan oleh komisi. Semoga saja masih keburu waktunya ya untuk proses integrasinya tersebut seperti itu. Sehingga kalau ini terjadi, yang penting kami kan nanti pasti akan ngecek ke CSPBE-nya. Nah, yang penting di CSPBE itu tergambar antara misalnya di FAD atau AD. Kan AD itu nanti ada rujukan dari aplikasi pelayanan. Nah, layanannya nanti akan kami trace juga, layanan ini nyambung ke provis mana. Nah, itu bisa dilihat. Jadi bisa saja satu aplikasi banyak provis yang ada di dalam satu buah aplikasi tersebut, itu bisa asal digambarkan AD dan FAD-nya. Kalau nggak digambarin, ya kami nggak bisa lihat. Baik. Kedua dari Serdang, betul. Dan tidak hanya dari Serdang aja ya, mungkin mostly Pemda seperti itu. Karena tadi nyusun arsitekturnya, nyusun peta rencananya setelah anggaran atau perencanaan selesai. Ya, jadi kalau di Pemda itu ada tahap perencanaan, ada tahap penyusunan anggaran, ada tahap penetapan anggaran. Nah, baiknya untuk proses clearance ini itu dilakukan pada saat penyusunan anggaran atau bisa lebih baik lagi pada saat tahap perencanaan. Kayak pemerintah provinsi DIY pada saat tahap perencanaan tapi kurun waktu 2 tahun ke depan. Jadi kalau dia clearance 2020 di tahun 2025 berarti dia meng-clearance rencana pengadaan TIK untuk tahun anggaran 2027. Dan 2027 itu ngambil data-data kegiatannya pada peta rencana SPBE. Nah, idealnya begitu. Jadi kalau disetujui, baru dia ngajuin anggaran ke Bapeda ya, Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi kalau di Bapeda memang ada lagi sih proses yang harus dilakukan dan agak sedikit kompleks ya, karena memang tahapannya berbeda dengan yang ada di Kementerian Lembaga. Tapi secara proses harusnya dilakukan setidaknya pada saat sebelum penyusunan KUA PPAS. Ya, sebelum penyusunan KUA PPAS itu dilakukan proses clearance. Nanti habis itu kan soalnya menyusun RKA SKPD ya. Kalau RKA SKPD berarti kan sudah ada nominalnya seperti itu. Jadi sebelum kita bicara nominal, kegiatannya sudah di-approve dulu untuk dilaksanakan. Ketiga, iya, mungkin dilakukan secara paralel Pak. Jadi untuk kementerian lembaga yang terdampak reorganisasi biasanya kita fokuskan migrasi dulu arsitekturnya dari kementerian induk yang dulu, kemudian dipindahkan arsitekturnya ke kementerian yang sekarang, dan itu dijadikan acuan nanti untuk proses evaluasi belanja SPB atau memapping kebutuhan yang ada di kementerian yang barunya gitu. Karena mungkin entah itu dari infrastruktur, entah itu dari aplikasi, barangkali ada yang ditinggal saja nih di kementerian yang lamanya, tapi ada juga yang dibawa. Nah, itu tuh yang harus diperhatikan dalam proses pemindahan arsitektur atau migrasi arsitekturnya dari yang lama ke yang baru. Mana yang dibawa, mana yang ditinggal. Kalau dibawa, ya berarti nggak usah nganterin lagi, nggak usah kita lakukan pengadaan kegiatannya lagi. Tapi kalau yang ditinggal, ya berarti kita harus bangun aplikasinya baru lagi. Servernya misalnya ditinggal gitu ya kita harus melakukan pengadaan server lagi. Jadi proses migrasi itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita
ya mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam konteks penyelenggaraan SPBD ke depannya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Bapak Ibu, silakan ada hal-hal yang ingin didiskusikan kembali. Baik, selamat sore Mas. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rifki Julpika dari BNPT. Ingin menanyakan tentang jika melakukan optimalisasi dan pengembangan aplikasi yang sudah ada tanpa menggunakan anggaran, apakah tetap menggunakan clearance atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Karena Pak Ivan sudah menjawab, saya wakili ya Pak jawabannya. Untuk hal tersebut tidak perlu Pak. Jadi karena memang yang dilakukan clearance adalah anggaran seperti itu. Jadi kalau misalnya aplikasi tersebut dikembangkan secara mandiri, dilakukan pengembangan, itu tidak perlu dilakukan proses clearance ataupun evaluasi belanja TK. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya itu menggunakan anggaran, itu perlu dilakukan clearance. Tetapi jangan juga mengembangkan suatu aplikasi pakai anggaran, tapi anggarannya bukan jasa konsultan supaya tidak ditulis, tapi misalnya pakai anggaran narasumber terus nanti ada outputnya aplikasi terus dibayar sebagai narasumber. Tetapi pada umumnya untuk yang tidak menggunakan anggaran dilakukan secara mandiri itu bisa dilakukan tanpa proses evaluasi belajar. Ini mau ngomong silakan. Atau terkait dengan aplikasi yang dibangun sendiri tanpa menggunakan anggaran. Oh iya. Perlu clearance atau tidak? Nah, ini menarik nih. Clearance itu kan identik dengan anggaran ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi sedikit banyak karena acuannya ke anggaran, jadi tidak perlu di clearance sih seharusnya karena nggak ada aspek anggarannya. Tetapi kalau dalam konteks kita melaksanakan di pasal 21 tadi atau di pasal 22 untuk Pemda, ya secara implisit ya harus juga tetap dilaksanakan ya. Karena apa? Khawatirnya aplikasi yang dibangun menggunakan ya swakelola seperti itu ya, itu tidak mengacu ke arsitektur dan penerapan SPBI-nya. Jadi harus juga diatur nih mengenai mekanisme clearance non budget ya, atau tidak menggunakan anggaran. Nah itu juga harus dilaksanakan secara internal di Kementerian Lembaga masing-masing seperti itu. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas dan Pak Ivan, ini berkaitan sama tadi kan bicara clearance ya banyak. Untuk surat edaran bersama itu kan 2024 ya. Apakah nanti ada surat edaran lagi untuk yang 2026 atau masih menggunakan surat edaran yang 2024? Itu pertanyaan pertama. Terus berkaitan sama clearance internal, ini dasar kebijakan yang bisa kita pegang untuk mensosialisasikan ke internal di lingkungan lembaga itu sehingga ketika kita bicara bahwa ada hal yang clearance antar KL kan jelas surat edaran bersama itu, tapi kalau clearance internal kita perlu merujuk mana. Lalu berkaitan juga pertanyaan ketiga ini tadi cukup menarik gitu ya, soal penggunaan anggaran. Kalau ada yang cukup clearance internal, ada yang memang perlu melibatkan komisi Kemenpan dan Bapenas. Nah, pada aplikasi misalkan yang dibangun dalam atau menggunakan mata akun sewa, ini seperti apa proses clearance-nya juga. Terus kalau tadi yang kan ada sedikit dari sampaikan sama Mas ya, bahwa kalau ada pengembangan pastikan menggunakan maknya itu jasa konsultan, di modul yang jasa konsultan. Nah, ini mungkin karena banyak yang disudutkan gitu ya pakai Dukman ya. Ini gimana
bagaimana bukan mensiasatinya, tapi apa saja yang pasti akan di clearance penganggaran TIK-nya selain jasa konsultan dan belanja modal lainnya misalkan, atau jasa lainnya itu apa juga masuk situ dan mana yang enggak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ada 4 pertanyaan Pak. Kalau saya rangkum, yang pertama terkait dengan SEB, apakah akan ada SEB lagi? Kemudian yang kedua untuk pelaksanaan clearance internal, kira-kira dasar hukum ataupun kebijakan yang bisa dijadikan sebagai rujukan itu seperti apa? Kemudian terkait dengan pengadaan aplikasi dengan mata akun anggaran sewa ya, itu seperti apa treatmentnya? Dan kemudian yang terakhir, clearance anggaran ini sebenarnya kriterianya yang dilakukan ataupun yang terkena clearance apa saja dan anggaran mana saja yang kemudian terkena clearance ataupun harus dilakukan clearance. Terima kasih Mas Aman. Jadi kalau untuk clearance 2026 memang kami masih menyusun rancangan STB-nya ya Bapak Ibu sekalian, tetapi karena beriringan paralel ya dengan penyusunan Perpres Pemdi, kita masih wait and see nih apakah kami akan rilis SPB-nya atau tidak. Takutnya kita rilis Perpres SPBE, Perpres Arsitektur rilis, ubahlah di SPB-nya seperti itu. Jadi untuk proses clearance 2026 nampaknya masih menggunakan SPB yang lama. SPB terakhir diterbitkan di tahun 2024 yang lalu seperti itu. Kemudian yang kedua, dasar kebijakan clearance internal. Sebenarnya di SPB juga sudah ada aturannya sih terkait dengan bandwidth, terkait dengan belanja pengolah data, gitu ya, pengolah data dan juga software itu ada tertera dalam SCB, jadi bisa dijadikan acuan. Tapi kalau secara makro atau secara mesonya, pasal 21 untuk KL dan pasal 22 untuk PMR itu bisa dijadikan acuan dasar. Karena di sana sudah jelas instruksinya berpedoman pada perencanaan penganggaran, berpedoman pada arsitektur ketentuan SPBE, sehingga itu harus diimplementasikan. Salah satu implementasinya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan clearance tadi. Seperti itu. Jadi bisa dibuatkan aturan turunannya di lingkup kementerian lembaga dan pemdanya masing-masing seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi kalau untuk clearance Bapak Ibu sekalian, sekali lagi acuannya tidak melihat dari di mana asal anggarannya atau anggarannya tersebut apakah pengadaan langsung atau harus pendidikan langsung atau sewa dan seterusnya. Acuannya kepada ruang lingkup. Sepanjang ruang lingkup item belanja SPBI-nya itu masuk kriteria clearance, ya harus clearance. Ya, apapun itu sepanjang masuk ruang lingkup. Kalau nggak masuk ruang lingkup ya nggak usah. Contoh CCTV masuk apa enggak? Saya rasa enggak ya, karena bukan perangkat SPBE, itu kan surveillance ya untuk pengawas seperti itu. Kemudian, ini videotron. Ini juga nggak masuk clearance karena apa? Ya nggak berhubungan dengan SPBE seperti itu. Nah kadang praktiknya berbeda nih, di beberapa kementerian lembaga juga mengajukan clearance untuk AC, kulkas, mesin fotokopi. Itu benar kejadian loh. AC, kulkas, mesin fotokopi, terus penyedot debu, apalagi air purifier ya, dan beberapa perangkat reguler itu di clearance karena apa? Ditaruhnya di ruangan pusdati. Nah, karena masuk ruang pusdati masuk clearance. Nggak gitu juga ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar teori sesuai dengan ruang lingkup. Sepanjang ruang lingkupnya match, clearance. Kalau enggak ya udah nggak bisa. Seperti itu. Ketiga, ini model anggarannya ya, ada jasa konsultan, ada belanja modal, ada jasa lainnya seperti itu. Pada prinsipnya boleh-boleh saja, cuman kita harus perhatikan untuk pembangunan aplikasi yang mengambil anggarannya dari jasa profesi. Jasa profesi saya rasa untuk di Kementerian Lembaga sudah jelas ya. Jasa profesi atau honorarium nasional mungkin juga di lingkup Pemda itu kan kita gunakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan terhadap kita dalam bentuk mungkin
masukan terhadap kebijakan, masukan terhadap konsep, ya, masukan terhadap materi dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara produk masukan, berarti kan produknya bukan aplikasi. Jadi kalau bangun aplikasi pakai narasumber itu ya menurut kami menyalahi ya dari purpose atau tujuan dari penyediaan radio narasumber seperti itu. Nah itu mulai kita hindari lah. Jangan sampai nanti bangun aplikasi pakai narasumber seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya kita bisa gunakan yang tadi mungkin swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, kita lihat anggarannya seperti apa. Mungkin itu. Selanjutnya ada pertanyaan khusus Pak lewat chat, pertanyaannya ke saya. Tadi udah nanya terus nanya lagi. Kalau untuk clearance internal mekanismenya apakah melalui EGA juga atau seperti apa? Oke, baik. Jadi proses clearance internal ya, sayangnya dari tim kami belum bisa berhadir di kesempatan di sesi ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi proses clearance internal pertama, ini step by stepnya ya. Pertama, dari masing-masing unit kerja atau OPD itu melakukan identifikasi kebutuhan belanja SPBI-nya apa saja. Mungkin aplikasi, mau ngadain server, mau ngadain laptop, mau ngadain apa lagi, mau beli software apa gitu, mau bikin jaringan baru, mau bikin access point baru, gitu. Jadi semuanya identifikasi. Nah setelah diidentifikasi untuk kurun waktu tertentu, misalnya dikasih waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu dikirimkan kebutuhan tersebut ke Biro Perencanaan. Nah Biro Perencanaan ya nanti bekerja sama dengan Pusdatinnya atau Diskominfo-nya menganalisis mana yang masuk internal, mana yang masuk ke eksternal melalui 3KL. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, dari Biro Perencanaan dan Pusdatin itu mengecek arsitekturnya sudah ada atau belum. Yang pertama. Yang kedua, tertuang dalam peta rencana atau tidak. Nah di situ udah mulai kita filter. Kalau yang nggak ada di arsitektur, nggak ada di peta rencana, sikat, nggak boleh dikat gitu ya, nggak boleh lanjut. Nah setelah selesai, baru dilakukan proses analisis secara mendalam. Kenapa dibutuhkan bangun aplikasi tersebut? Kenapa butuh untuk penambahan server? Kenapa harus bikin jaringan intra baru? Kenapa harus nambah access point baru? Dan seterusnya. Ditelaah satu-satu. Nah setelah ditelaah satu-satu, baru digeser ke pimpinan untuk persetujuannya. Dimana untuk pimpinan tersebut berjenjang ya. Pertama dari Biro Perencanaan dan Pusdatin, masing-masing pejabatnya di Salon 2 seperti itu ya, memberikan approval, persetujuan, kemudian baru naik ke level eselon 1 di lingkup sekretariat. Jadi Sesmen, Sekjen, Sestama itu memberikan persetujuan melalui surat rekomendasi clearance. Nah setelah surat rekomendasi clearance tersebut keluar, baru nanti dibalikkan lagi ke Biro Perencanaan untuk disiapkan anggarannya. Seperti itu. Nah itulah proses clearance yang dilakukan di internal, dan ini juga sudah mulai diadopsi ya di lingkup Kementerian PAN-RB. Saya tidak berhadir, atau besok mungkin hadir ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB proses clearance internalnya. Di beberapa kementerian lembaga kayak Kementerian Investment juga melakukan itu, dan bahkan ketika Kementerian Investment, Kementerian Kebudayaan juga ya, ketika mereka dalam proses penelaahan, mereka mengundang kami sebagai apa ya, verifikasi ya, apa sih namanya, quality assurance ya, sebagai quality assurance bahwasanya item yang ini benar-benar untuk clearance internal, mana yang untuk clearance eksternal seperti itu, dan sekaligus memberikan rekomendasi awal apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak sebagai bahan masukan ke tim Pusdatin dan juga tim Biro Perencanaannya. Itu adalah beberapa case best practice ya yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian lembaga. Kalau Pemda ada di Kementerian Polisi DIY itu ya seperti tadi yang kami ceritakan ya. Jadi masing-masing OPD melakukan identifikasi kebutuhan, dikirimkan ke
itu. Jadi dikirimkan ke Diskominfo, ditelaah, hasil telaahannya keluar dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Kadiskominfo, baru nanti dikirimkan lagi ke OPD bawa ke Bapeda untuk minta anggarannya. Nah itu yang dilakukan di Kopemda. Nah bisa ditahu sih oleh Bapak Ibu sekalian untuk proses clearance baik itu di internal KR maupun di internal Pemda. Mungkin itu Mas Arman, Bapak Ibu sekalian. Baik, Tes. Terima kasih. Izin bertanya kembali untuk ini aja memastikan mengajuk. Jadi tadi disebutkan ada perbedaan antara software dengan aplikasi ya Pak. Jadi kalau yang dibikin untuk probis kita mungkin disebutnya aplikasi, tapi kalau yang sifat umum seperti antivirus, Office itu software. Pertanyaan saya, kalau email kan itu ada softwarenya ya, misalnya Microsoft Exchange gitu, atau yang sekarang populer juga untuk penyimpanan ada Drive gitu ya, Drive dari Microsoft atau dari yang lain. Itu apakah termasuk software atau aplikasi? Artinya nanti pertanyaannya, apakah termasuk yang di clearance ke pusat atau dia termasuk kategori software yang nantinya diinput di domain infra dan cukup menggunakan clearance internal, karena biasanya juga software email itu biayanya besar juga Bang. Gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, lanjutkan juga tadi ada yang menyampaikan mekanisme belanjanya dari sewa ya, dan dijawab tadi kita tidak melihat berdasarkan cara belanjanya tapi berdasarkan lingkup. Nah, pertanyaan saya itu terkait aplikasi yang sekarang aplikasi perkantoran itu kan banyak yang sewa ya, seperti Zoom atau Canva gitu ya. Nah, pertanyaannya aplikasi seperti itu ya, kalau sekarang sih saya bisa kategorikan itu sebagai software ya. Nah, jadi dia diinput di domain infra kah ya sebagai perangkat lunak platform atau di mana gitu. Itu seperti itu. Nah, untuk clearance-nya saya yakin itu tidak perlu clearance ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. baik, terima kasih Pak. Yang mungkin langsung saja Pak untuk direspon. Ya, baik, terima kasih. Untuk email itu masuknya kategori software perangkat lunak platform. Jadi bisa dimasukkan ke arsitektur SPBI-nya di sana. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa Mas? Canva. Oh iya, sorry. Canva itu masuk di perangkat multimedia, software multimedia. Jadi juga masuk dalam kategori software. Dan itu tidak perlu di clearance ke kami ketika kalian cukup di clearance di internal saja. Dan tidak hanya itu ya, jadi tadi saya lupa terkait dengan perangkat pengolahan data lainnya dalam konteks form, ya kayak Zoho Form, Google Form itu juga nggak perlu di clearance ke 3KL, cukup di internal saja. Google Drive, nah Google Drive karena kami melihat dari konteks penyimpanan. Nah, penyimpanan di sini kan ada kaitannya dengan penyelenggaraan pusat data nasional, sehingga kami bersepakat ya di 3KL untuk Google Drive penyimpanan dalam bentuk cloud apapun bentuk cloudnya itu tetap harus di clearance 3KL. Terima kasih. Satu lagi Pak, Baik. yang ini kalau email kan termasuk yang di clearance ke pusat. Email ya, betul. Email termasuk kategori yang masuk clearance ke pusat. Seperti itu. Ya, Kasih Pak. ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Bu, belanja ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal, saya Mona dari Kemlu. Izin Pak Ivan mau menanyakan, kalau untuk sewa layanan helpdesk, apakah itu perlu clearance atau tidak? Juga ada mungkin yang disebut kayak sewa layanan penggunaan aplikasi mungkin.
apakah itu juga untuk clearance. Dan yang kedua, untuk clearance internal, apakah KL itu perlu membuat peraturan turunannya itu sendiri, apakah bentuknya SOP atau juknis kah yang perlu dibuat untuk yang clearance internal? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk layanan helpdesk, kita harus tahu dulu helpdesk-nya terkait dengan apa. Kalau helpdesk-nya berkaitan dengan SPBE, itu harus masuk dalam kriteria clearance, maksudnya di belanja non teknis helpdesk. Nah, kalau pertanyaan yang kedua itu sewa layanan. Nah, sewa layanan ini beda lagi. Kalau sewa layanan itu identiknya dengan managed service. Kalau managed service itu masuk kriteria clearance, tetapi untuk pengajuannya tergantung dari substansi managed service-nya. Kalau yang tadi ditanyakan terkait dengan pembuatan aplikasi, ya berarti managed service dalam hal pengajuan pembangunan aplikasi, jadi harus di clearance melalui belanja aplikasi. Tapi kalau managed service dalam konteks troubleshooting hardware, infrastruktur gitu ya, itu nanti managed service masuknya ke ranah infrastruktur seperti itu. Kemudian ya, clearance internal baiknya memang harus dibuatkan kebijakan turunannya. Tapi kebijakan turunan di sini mungkin dalam bentuk pedoman atau juknis atau bahkan mungkin dalam konteks SOP. Gak usah kita buatkan dalam bentuk permen gitu-gitu atau perban gitu ya, tidak perlu karena memang sudah langsung ke teknisnya. Jadi tidak perlu diatur untuk kebijakan besarannya seperti itu. Jadi bisa langsung dieksekusi. Karena seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Kalau cukup, silakan untuk dinikmati. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga kesediaan Bapak Ibu mengikuti agenda pada pagi hingga sore hari ini. Kemudian sebelum ditutup akan ada beberapa arahan juga sekaligus penutup ya Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Alusi selaku Asisten Deputi Manajemen Transportasi Digital Pemerintah. Ada Pak Fahmi, silakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya selama satu hari dari pagi sampai sore hari ini. Jadi tadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu Bapak Ibu, saya Fahmi Alusi, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah. Mungkin sesi pagi tadi sudah ada Pak Alve dan Pak Agi gitu ya yang memaparkan. Dari pagi kita sudah mendengarkan terkait dengan kebijakan Pemdi, kemudian evaluasi, arah evaluasi SPBE dan Pemdi, kemudian disambung tadi juga dengan kegiatan paparan mengenai kepuasan gitu ya, evaluasi kepuasan dan terakhir terkait dengan clearance. Nah, Bapak Ibu besok kita akan sedikit lebih teknis, ya kita akan membahas mengenai penyusunan arsitektur dan peta rencana, khususnya di mikro dan di meso. Jadi besok kita akan lakukan, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian, instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah yang belum secara komprehensif menyusun arsitektur SPBE-nya. Besok kita akan lakukan praktek untuk bisa menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE yang kemudian nanti kita akan kenal dengan istilah pemerintah digital. Kemudian setelah itu kami juga akan memperkenalkan konsep arsitektur layanan pemerintah digital. Jadi memang ini masih berupa konsep dan besok kita akan POC istilahnya ya, proof of concept dari yang sudah kita susun untuk piloting dari arsitektur di sisi mesonya. Nanti arsitektur meso kita akan lakukan pengujian untuk bisa diadaptasi di arsitektur mikro. Besok kita akan praktek seperti itu. Baik,
demikian gambaran untuk kegiatan besok Bapak Ibu. Mungkin untuk kegiatan pada hari ini bisa kita cukupkan sampai sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih Pak Fahmi atas arahan dan juga penutup untuk kegiatan pada pagi hingga sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan sudah diikuti agenda hari ini oleh Pak Fahmi, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan juga kehadiran Bapak Ibu. Diskusinya sangat menarik, sangat aktif dan juga hangat. Seperti itu, kami tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.